Para ulama kritis di Indonesia didepak dari Majelis Ulama Indonesia. Mengejutkan, tetapi tidak mengherankan bahwa susunan kepengurusan baru Majelis Ulama Indonesia atau MUI periode 2020 sampai 2025 menyingkirkan dan mendepak jauh-jauh para ulama yang selama ini kritis kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sejumlah nama baru muncul, wajah lama hilang seiring pengumuman Miftahul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025. Tengok saja nama Din Samsudin dan sejumlah ulama yang identik dikaitkan dengan aksi 212 terdepak dan disingkirkan jauh-jauh dari kepengurusan MUI. Nama Din Samsudin digeser oleh Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengemban jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Dari susunan kepengurusan yang dibuka ke publik, selain nama Din Samsudin yang hilang, tersingkir pula nama mantan bendahara Yusuf Muhammad Martak, mantan Wasekjen Tengku Zulkarnain, dan mantan Sekretaris Dewan Pertimbangan Bahtiar Nasir. Keempatnya dikenal sebagai tokoh yang keras mengkritik pemerintah. Din Samsudin aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, dan 3 nama terakhir merupakan pentolan aksi 212. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai dominasi dan kekuatan Ma'ruf Amin di MUI sangat kentara dan sangat kental, membuka dugaan kuat bahwa ada campur tangan pemerintah di payung besar para ulama tersebut. Sudah dapat dipastikan terlalu kental dan politis campur tangan pemerintah melalui Ma'ruf Amin yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu saja pemerintah ingin Majelis Ulama Indonesia dalam kendali dan cengkraman kekuasaannya, sehingga kekritisannya akan hilang dan bisa dikendalikan. Seperti diketahui, kurang lebih 2 tahun sejak Ma'ruf Amin ikut dalam politik kekuasaan. Akhir tahun 2018, ia mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden bersama Joko Widodo. Saat itu, Ma'ruf Amin sedang memegang jabatan sebagai Rais Am PBNU dan Ketua Umum MUI. Jabatan di PBNU ia tinggalkan, tetapi tidak dengan jabatan di Majelis Ulama Indonesia. Ma'ruf Amin dalam Munas MUI tahun ini memimpin tim formatur yang terdiri dari 17 ulama. Tim ini berwenang menentukan siapa saja yang akan berada di pucuk pimpinan MUI, termasuk Ketua Umum MUI. Pengamat politik Ujang berpendapat bahwa skenario ini mirip seperti yang terjadi di DPR RI. Kubu pemerintah merangkul sebanyak-banyaknya rekan koalisi dan menyingkirkan yang bernada sumbang dan bertentangan. Keberadaan Majelis Ulama Indonesia memang sangat strategis bagi pemerintah, sebab ormas Islam ini mengumpulkan berbagai ormas Islam dalam satu wadah. Sementara pemerintah memiliki banyak masalah dengan kelompok Islam kanan. Dengan menggandeng MUI, posisi pemerintah tentu paling tidak akan jadi lebih aman. Ujang Komarudin mengatakan bahwa kalau MUI tidak dipegang pemerintah akan membahayakan. Buktinya, dulu zamannya Pak Ma'ruf pas demo Ahok, semua bisa terselesaikan. Sementara itu, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Profesor Siti Zuhro, menilai ada upaya penyeragaman suara di Majelis Ulama Indonesia. Siti membandingkannya dengan cara pemerintahan Orde Baru dalam merangkul kelompok-kelompok masyarakat. Siti melihat ada upaya kubu pendukung pemerintah untuk menyamakan suara di kalangan masyarakat, salah satunya di Majelis Ulama Indonesia. Menurut Siti, hal ini harus keluar dari state corporatism. Semua kekuatan yang ada dikooptasi, itu namanya Orde Baru. Ini orde reformasi yang tidak sepatutnya itu dilakukan. Seharusnya, kata Siti Zuhro, kelompok-kelompok yang berbeda pandangan tidak didepak dari kepengurusan MUI. Siti menjelaskan MUI dibentuk untuk mewadahi berbagai ormas Islam. Kendati demikian, Siti menilai upaya menyingkirkan jauh-jauh suara sumbang di MUI bukan kemenangan mutlak kubu pendukung pemerintah.
Siti mengingatkan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh para elit politik. Sungguh naif, kata Siti, memaksakan organisasi lembaga tertentu dengan penyeragaman seperti ini. Demokrasi kita partisipatoris, bukan lagi perwakilan. Masyarakat tidak lagi diwakili oleh sejumlah kalangan. Negara ini mau dibawa kemana?